Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Dalam hidup saya dan saudara, pasti kita selalu ingin menata kehidupan kita lebih baik lagi. Dalam sebuah aturan yang selaras dengan firman Tuhan, kita punya satu hal yang akan kita kerjakan ke depan, dan tentunya ini berbicara mengenai aturan-aturan yang akan kita berlakukan dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam beberapa hari ini saya berbicara kepada semua kita tentang bagaimana kita menata hidup kita yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan pastinya. Supaya 2026 ini kehidupan kita mempunyai arti, mempunyai makna, mempunyai jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Menata hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan bukan sesuatu soal yang sempurna, bukan. Tetapi bagaimana mengenai arah hidup kita yang semakin hari semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Dan pastilah dalam hidup saya dan saudara selalu punya kerinduan supaya kehendak Tuhan yang terjadi bagi kita. Semua rencana Tuhan yang terlaksana dalam setiap area perjalanan hidup saya dan saudara. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang perlu kita kerjakan dengan ketekunan, dengan kesetiaan, dan tentang berbicara bagaimana kita rindu bahwa semua aspek hidup kita adalah kehidupan yang diarahkan dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menata hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Yang pertama saya berbicara, mulailah dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bangun relasi yang dekat antara kita dengan Tuhan. Pondasi hidup yang benar adalah dekat dengan Tuhan, ya. Dengan dekat dengan Tuhan, saya percaya setiap kita akan menerima hal-hal dari sorga. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi bangunlah relasi, bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana membangun waktu-waktu doa kita, waktu-waktu di mana kita bisa membaca, merenungkan akan firman Tuhan secara kontinu, rutin, dan tentu dalam sebuah area ketekunan kita perlu mengerjakan hal demikian. Bangun saudaraku dari hal-hal yang akan kita kerjakan, membangun waktu-waktu yang dekat dengan Tuhan. Dan juga libatkan Tuhan pastinya dalam mengambil sebuah keputusan hari demi hari. Baik keputusan dalam rumah tangga, keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam area-area yang lain, kita perlu melibatkan Tuhan. Ya, waktu berdoa, ambil waktu bersama-sama dengan keluarga untuk minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kita ketika setiap kita benar-benar mau melibatkan Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi arahan, penuntun, bahkan yang akan mengarahkan kita ke satu lokasi apa yang harus kita rencanakan, apa yang harus kita tempuh, dan jalan mana yang harus kita lalui. Itu selaras dengan firman Tuhan. Sebab itu jangan pernah melupakan firman, jangan pernah mengesampingkan akan firman Tuhan. Karena firman itu perkataan Tuhan sendiri, firman itu hati Tuhan sendiri, dan akan menjadi pelita bagi langkah hidup kita. Sahabat-sahabat saya, langkah hidup kita akan diatur oleh Tuhan ketika Anda melibatkan Dia lebih dan lebih lagi. Mulai hari-hari ini kita mau mendekatkan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini poin pertama dari bagaimana kita bisa menata kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih bermakna, mempunyai kehidupan yang lebih berarti dalam dunia ini. Jadi tidak asal dalam kita menjalani hari demi hari, tapi punya tatanan yang lebih teratur, lebih rapih, dan lebih punya makna dan punya tujuan yang pasti bahwa hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Firman yang akan meneguhkan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang selalu menguatkan kami. Kami rindu menempatkan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau membangun kehidupan penuh dengan doa, kehidupan dengan penuh membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan waktu demi waktu.
Roh Kudus tolong kami semua supaya kami dimampukan dari waktu ke waktu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Bukan karena kami bisa, tapi karena Roh-Mu yang selalu menopang kami setiap waktu. Terima kasih, kami nikmati sebuah perjalanan kehidupan rohani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.